Kalau misalnya bisa aku deskripsikan begini. Aku tuh pingin kayak gini, sebenarnya gitu. tapi yang terjadi seperti ini. Aku tuh sebenarnya orangnya eh, pendiam, tapi situasi yang selalu membuat aku harus selalu ngomong. Aku tidak masalah untuk banyak, untuk ngomong, untuk ceria, untuk cerita, tapi ada nggak sih tempat sedikit aja untuk bisa aku jadi pendiam. Nah, dia tidak punya tempat itu. Tidak ada kemerdekaan itu menurutku. Ditambah pula nanti ketika bercerita pun, apalagi salah tempat, dianggap tidak bersyukur misalnya. Nah, tambah salah lagi. Nah, gitu. Salah lagi gitu Iya, kan. gini salah gitu salah. Kalau misalkan analoginya sebuah perjalanan, kalau contohnya itu sebuah perjalanan, misalkan kita dari sini ke dari sini ke Bandung, memerlukan waktu 1,5 jam atau 2 jam. Nah, dia tidak pernah bertemu tempat untuk dia ngaso, istirahat, dan dalam istirahat itu benar-benar jadi dirinya yang merdeka. Karena dia tidak punya tempat itu. Dia tidak menemukan tempat itu. Dan dia tidak bisa juga ceritakan pula secara spesifik. Aku bisa cerita ini karena bisa merasakan apa yang dia rasakan. Makanya aku beri contoh kayak gitu. Kalau umpama didengar oleh dia, pahamlah dengan kalimat ini. Lo berubah kan karena lo merdeka. Iya. Lo berubah karena mau ngomong apa aja merdeka. Lo berubah karena lo mau ngerjain apa aja merdeka. Lo berubah sebanyak apapun duitmu tidak dituntut oleh gue untuk ku minta. Intinya lo mendapatkan kemerdekaan untuk jadi dirimu sendiri. Sementara kalau di depan orang lain, apalagi yang ada maunya, ya pasti banyak aturannya. Nah, itulah sama aja yang dirasakan Boy William gitu. Nah, solusinya adalah dia harus menemukan orang yang paham akan itu semua tanpa harus dia bercerita. Nah, buat Boy ini gimana? Apakah nanti bakal ketemu dengan sendirinya? Apa memang dia harus mencari gitu? Menurutku dia akan menemukan. Oh, tiba-tiba ketemu, tiba-tiba klop gitu. Iya, karena nggak bisa dicari. Ya, Karena kalaupun dicari, ciri-cirinya apa tuh tidak tahu. Orang seperti apapun tidak tahu. Boy orang yang dia tipe pribadi yang mandiri sebenar-benarnya. Tapi semandiri-mandirinya orang ada saatnya untuk disemangati. Betul. Nah, dia tipe yang mandiri. Dominan pribadinya adalah pribadi yang mandiri. Tapi dia tetap butuh orang yang menyupport, orang yang menyemangati, orang yang menerima dia apa adanya, terutama kekurangannya. Nah, itu yang dia tidak ada. Maka terlahirlah kehampaan itu. Sehebat-hebatnya Superman, pasti dia butuh ada saatnya dia jadi Clark Kent. Nah, dia tidak punya ruang itu. Tidak punya ruang untuk jadi Clark Kent. Gitu.
Kalau dia ditanya apa yang harus kulakukan, ya mencari tempat itu aja persoalannya. Kalau dia tidak tahu apa persoalannya, ya itu tadi yang kujelaskan tadi persoalannya. Oke. Mudah-mudahan dia mendengar ini. Jadi nggak bingung lagi. Karena aku aku hanya kenal dia kan, tidak Hanya pernah tahu. hanya tahu dia, tidak kenal dia gitu. Tapi bahasa simpelnya adalah sehebat apapun Superman, ya pasti ada saja pengen jadi Clark Kent. Nah, sementara belum ketemu. Sementara belum ketemu di kondisi seperti itu kan tetap butuh. Yakinkan dirinya, yakinkanlah diri sendiri bahwa pasti ketemu yang seperti itu. Satu. Yang kedua ya nikmati hari sebahagia mungkin sesuai yang dimau. Nikmatilah hari-harimu sebahagia mungkin. Sesuai dengan yang kau mau. Jangan takut tanggapan dan penilaian. Karena dirinya pribadi ya punya hak untuk jadi dirinya sendiri semerdeka mungkin. Betul. Ada satu kata buat dia. Semakin mengerti dan cerdasnya seseorang, semakin cerdas atau mengertinya seseorang, harus siap untuk sendirian. Itu aja sebenarnya. Bukan. Dia sangat bahagia. Bukan bahagia sih. Dia sangat bersyukur dengan keadaan hidupnya. Menurutku. Dia sangat berterima kasih dengan keadaan hidupnya. Dia sangat-sangat berterima kasih atas pencapaiannya. Hanya saja tidak ada tempat ngasoh untuk jadi orang biasa gitu. Kebetulan kan banyak yang kamu plase jadi cocok. Kebetulan banyak yang ada maunya jadi cocok lah. Kebetulan banyak yang nuntut. Dia juga senang dengan keluarganya. Dia bahagia di ruang lingkup keluarganya. Jadi persoalannya bukan di keluarganya. Tapi di orang di luar keluarganya. Menurutku dia kan orang yang dia itu pribadi yang tidak mempermasalahkan menikah atau tidak. Iya benar. Tapi yang dia butuhkan tetaplah pasangan yang benar-benar terima dia apa adanya. Nah itu yang dia itu butuhkan. Juga penyebabnya ya. Iya. Dia bukan orang yang, kalau ada orang yang bilang menikah boy, itulah solusinya. Bukan itu menurutku. Ya, sama persis sama yang gue alami. Karena di posisi saat itu gue punya pasangan, walaupun masih pacar kan. Tapi yang gue rasakan, sekalipun pasangan gue saat itu jadi suami gue, gitu, tapi kondisinya, cara menjalannya seperti itu, sama aja. Gue tetap seperti tidak punya siapa-siapa gitu. Bukan berarti dia jahat ya sama gue, enggak gitu. Tapi gue tetap tidak bisa bercerita apa adanya. Bahkan sama pasangan gue sendiri saat itu. Jadi yang gue pikirkan dan gue butuhkan saat itu adalah siapa aja dia yang bisa gue jadikan teman, bahasa gue gitu kan. Karena seorang teman, gue bisa apa aja gitu.
Mau nangis, Mau mau nangis, ketawa, mau mau jungkir cerita, balik, iya. mau jadi apapun gitu, yang ada seorang teman ketawa-ketawa aja pasti melihat tingkah laku aneh gitu. Apapun tentang kita kan. Nah, gitu. Rasanya menjadi seorang teman gitu, seorang teman yang merdeka gitu. Kalau tidak salah dia gagal menikah. Ya, gagal menikah. Menurutku gagal menikah pun bukan karena dia tidak suka pasangannya, cuma yang dia cari teman hidup. kemerdekaan, ya kemerdekaan untuk jadi dirinya sendiri gitu. Ya. Dimana ada waktunya free Mm-mm. untuk jadi diri sendiri gitu. Kan yang harus disadari itu sang penghibur itu kan kadang-kadang bertepatan di mana dia harus menghibur, di saat yang sama dia nangis. Iya. Di saat yang sama dia harus terlihat kuat, padahal dia lagi dalam kondisi lemah. Di saat dia harus diam, tapi harus disuruh ngomong. Nah, dia tidak sampai hari ini dia tidak ketemu dengan orang seperti itu gitu yang bisa membuat dia free, membuat dia santai, membuat dia jadi dirinya sendiri gitu. Pasti gagal menikah ini orang menilai, wah pilih-pilih gitu Oh kan. tidak. Enggak, orang lain iya menilai, pasti. Boy bilang cari yang kayak gimana sih. Terus pasti salah pengertian juga gitu kan, yang sebelumnya merasa aku salahnya apa sih gitu kan, kok ngomongnya sayang, ngomongnya cinta, tapi kenapa tetap gagal menikah gitu, kenapa tetap berpisah, kenapa tetap tidak percaya gitu, padahal yang dicari ya membayangkan bakal hidup bersama sama orang, tapi gue selamanya tidak bisa merdeka, tidak bisa jadi diri sendiri gitu. Dan percuma aja punya pasangan tapi ujung-ujung bercerita sama orang lain gitu kan. Iya, untuk apa pasangan? Ya rata-rata, jadi kehampaan hidup itu intinya adalah karena tidak ada tempat untuk jadi diri sendiri dengan rasa merdeka. Karena kecenderungan tiap orang itu kan menilai. Patah hati ada obatnya. Nggak ada kerjaan ada obat. Cari kerja. Nggak ada duit ada obatnya. Cari duit. Capek ada obatnya, istirahat. Ngantuk ada obatnya, tidur. Tapi kalau berasa tidak merdeka, itu berat. Solusinya mencari orang yang bisa memerdekakan kita. Nah, orang yang bisa memerdekakan kita itu adalah orang yang bisa menerima kita apa adanya. Baik itu kekurangan maupun kelebihan. Nah, mencari orang yang memerdekakan kita itu tuh sesuatu yang sangat amat sangat sulit. Karena itu tidak bisa didapatkan dengan uang, dengan cara membeli. Betul. Tidak bisa didapatkan dengan banyaknya harta kita, jadi pasti kita ketemu. Betul. Karena semakin hebat hidup kita ini, semakin sedikit bahkan tidak ada orang yang bisa memberi kemerdekaan. Semakin cantik seorang perempuan itu, semakin terkekanglah hidupnya. Nah, itu aja persoalan Boy Maryam. Dia butuh tempat di mana dia pingin nangis. Orang yang nerima apa adanya. Iya, dia butuh tempat di mana dia pingin ngakak-ngakak. Dia pingin punya tempat di mana dia bisa tidur-tiduran.
Dia kan orangnya berpikir terus Mm-mm. untuk maju. Dia butuh tempat di mana dia tidak harus berpikir, santai. Dan tanya dia kalau ketemu ya, kalau siapapun ketemu. Boy, lo butuh tipe perempuan seperti apa? Pasti tidak bisa jawab. Iya. Pasti tidak bisa jawab. Kalaupun bisa jawab, yang bisa bikin aku jadi diriku dengan merdeka. Dan itu yang dia butuh. Orang yang tulus. Tulus. Tidak akan, hidup kita itu tidak akan merdeka bersama seseorang kalau seseorang itu tidak ada ketulusan. Jadi kemerdekaan itu lahir dari ketulusan. Iya, betul. Cuma susah cari orang yang tulus sekarang ini. Susah banget. Lebih gampang cari orang cerdas atau intelek Iya, susah banget. daripada orang tulus. Kupastikan lo jadi baik bukan karena gue cerdas. Iya, cerdasnya lo ini bonus. Cerdasnya lo ini bonus. Tapi yang paling utama ya gue sangat-sangat bersyukur gitu ada yang tulus. Iya. Dan satu aja udah cukup gitu kan. Sudah sangat bersyukur gitu. Taunya bersama rombongan yang lain. yang akhirnya bikin gue dari yang amburadul jadi tertata gitu sekarang ini. Iya, sangat. Sangat-sangat Gua tertata, kaget. bahkan secara kondisi hidup ya, maksudnya secara keuangan gitu kan jauh banget Dari dulu. jauh banget, jauh banget. Tapi lu tambah cantik ketimbang dulu. Iya karena gue merdeka gitu, gue mereka jadi Terus diri gue awet sendiri. muda. Iya, gue merdeka, gue sangat-sangat merdeka hidup gue sekarang ini sangat merdeka dan ya memiliki orang yang tulus itu yaitu harta yang tidak tergantikan gitu, hadiah hidup dari Tuhan. Gitu. Jadi kalau sekarang nggak ada orang yang percaya, banyak orang yang tidak percaya lagu hati senang walaupun tak punya uang. Banyak yang nggak percaya itu. Lu percaya itu? Gue sangat-sangat percaya itu. Gue merasakan itu. Gue nggak punya uang, men, gitu. Maksudnya dibanding dulu ya, jauh banget. Tapi gue bahagia gitu. Ya, coba bedakan foto-foto lo dulu dengan sekarang. Jauh Jauh nah, sekali. Boy William mengalami seperti yang lo alami dulu.